Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kinanti Ayunda dengan NIM 0310213070 dari Prodi Tadris Biologi semester 5, Lingkungan Abiotik. Nah, yang pertama, komunitas dalam ekosistem. Komunitas secara sederhana sebagai satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya, seperti komunitas gurun, komunitas kolam, komunitas hutan Marangas. Nah, hubungan antara populasi di dalam suatu komunitas sangat kompleks, sangat bervariasi yang meliputi hubungan positif, negatif, dan interaksi mutual. Nah, di mana ekosistem ini ialah sistem alami yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme seperti faktor biotik pada suatu area yang bersama-sama. Secara bersama-sama, komponen-komponen ini dan interaksinya membentuk kesatuan yang berfungsi sebagai unit ekologis. Jadi, konsep ekosistem menyangkut semua hubungan dalam suatu komunitas dan di samping itu juga semua hubungan antara komunitas dan lingkungan abiotiknya. Kedua, yaitu struktur ekosistem. Pertama, komponen biotik yang terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, yang kedua, komponen abiotik yang terdiri atas komponen ini terdiri dari bahan tak hidup berupa unsur-unsur fisik, lingkungan, dan unsur-unsur kimia, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Misalnya, tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya. Makanan adalah konsep dalam ilmu ekologis yang membentuk untuk memahami bagaimana energi dan nutrisi bergerak melalui berbagai organisme dalam suatu ekosistem. Yang pertama, produsen, kedua itu konsumen, ketiga herbivora, keempat karnivora, dan kelima omnivora, dan keenam pengurai. Rantai makanan dalam piramida makanan, rantai makanan ini yang melingkupi piramida makanan adalah konsep yang menggambarkan bagaimana berbagai kelompok dalam pola makan sehat dan seimbang yang dipresentasikan oleh piramida makanan. Pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah mengkelompokkan individu yang menempati daerah tertentu berdasarkan tingkat tropiknya. Nah, piramida jumlah melukiskan jumlah individu organisme yang ada tiap-tiap tingkat tropik. Seperti organisme di tingkat tropik pertama biasanya paling melimpah, sedangkan organisme di tingkat tropik kedua, ketiga, dan selanjutnya makin berkurang massa. Piramida ini mengelompokkan individu-individu yang mewakili tiap tingkat tropiknya berdasarkan biomasanya. Biomasa disebut juga standing crop, yaitu jumlah nyata materi hidup yang terkandung dalam ekosistem biomasa. Juga dapat diartikan sebagai ukuran berat materi hidup di waktu tertentu. Piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem piramida energi. Terakhir yaitu penjelasan tentang hubungan intraspesifik dan spesifik. Yang pertama yaitu mutualisme, hubungan antara individu suatu dengan individu lain yang berbeda spesies yang sifatnya sangat erat dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh kedua pihak. Yang kedua, komunisialisme. Nah, ini adalah hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh satu pihak saja, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, parasitisme, hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh salah satu pihak, sementara pihak lain menderita kerugian. Yang terakhir yaitu predatorisme. Nah, hubungan ini hubungan pemangsaan antara satu jenis makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang lain. Interaksi dalam ekologi populasi di mana anggota spesies yang sama bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Kompetisi biasanya untuk mendapatkan makanan, kanibalisme biasanya untuk menyakini sesamanya. Amensialisme hubungan yang merugikan yang lain tapi diri sendiri tidak dapat apa-apa. Sekian hasil dari pemaparan saya tentang lingkungan biotik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.